Nenek tua itu baru saja lahap makan makanan manis. Di detik berikutnya langsung berpura-pura sekarat. Ketika CEO memberikan obat, dia malah berkata ingin segera menggendong Cicit. Tetapi CEO menjelaskan, hal seperti itu harus dilakukan perlahan. Baru saja selesai bicara, seorang bocah laki-laki mengejar mainan, tanpa sengaja masuk ke kamar nenek. Nenek itu memandang bocah itu dengan seksama. Menemukan wajahnya sangat mirip dengan CEO saat kecil. Sebelum nenek itu sadar sepenuhnya, bocah itu sudah meminta maaf, memungut mainannya lalu berbalik lari. Pada saat itu, nenek secara tak sengaja menemukan sehelai rambut di lantai. Dia dengan hati-hati mengambilnya, lalu memerintahkan kepala pelayan segera melakukan tes DNA, karena bocah itu terlalu mirip dengan CEO kecil. Mendengar itu, CEO hanya merasa neneknya sudah pikun, karena dia bahkan belum punya pacar. Mana mungkin tiba-tiba muncul seorang anak. Tetapi nenek tidak memberinya kesempatan untuk membantah, langsung menyuruh orang membawa sampel rambut untuk diuji. Tak lama kemudian, kepala pelayan masuk ke kamar dengan wajah penuh sukacita. Hasil tes menunjukkan, bocah laki-laki itu memang anak kandung CEO. CEO langsung bingung total. Mendadak teringat kejadian 8 tahun lalu. Malam itu dia dijebak dan diberi obat. Dalam kepanikan dia menarik seorang pelayan bar untuk menyelamatkan dirinya. Tak disangka pelayan itu malah hamil. Dan anak itu sekarang sudah 7 tahun. Yang lebih buruk, bocah itu menderita leukemia. Dengan golongan darah yang sangat langka. Jika tidak menemukan donor sumsum tulang yang cocok, hidupnya dalam bahaya. Saat itu dokter memberitahu wanita itu, ada obat khusus yang bisa menahan penyakit untuk sementara. Tetapi satu suntikan harganya $1 juta Amerika. Sedangkan wanita itu bahkan tidak punya $50.000. Setelah keluar dari ruang konsultasi, wanita itu baru sadar anaknya hilang. Sementara itu nenek sedang dirawat di rumah sakit. Bocah laki-laki itu karena iseng, tanpa sengaja masuk ke kamar nenek. Dan justru karena kejadian ini, terungkaplah rahasia asal-usul bocah itu. Setelah CEO tahu dia punya anak, dia langsung memerintahkan untuk menutup semua pintu keluar rumah sakit. Saat para pengawal mulai mencari di rumah sakit, wanita itu buru-buru membawa bocah itu keluar. Saat itu wanita itu memperingatkan bocah itu untuk tidak lari-larian. Namun baru saja selesai berbicara, bocah itu menabrak seorang wanita yang membawa bunga. Bunga-bunga itu jatuh berserakan di lantai. Wanita itu buru-buru mendekat mengangkat bocah itu. Saat dia menoleh, ternyata wanita itu adalah sosialita dari masa kuliahnya. Sosialita itu melihat wanita yang dulunya adalah ratu kampus, kini menjadi begitu menyedihkan. Lalu tersenyum sinis. Kedua wanita itu langsung terlibat adu mulut. Pada saat itu, sosialita itu melihat CEO berjalan keluar dari rumah sakit. Tanpa mempedulikan wanita itu, dia segera berlari menyapa CEO. Tetapi CEO sama sekali tidak melihatnya. Langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. Melihat ini, sosialita itu marah sampai menggertakkan gigi. Terpaksa kembali mencari masalah dengan wanita itu. Menuduh wanita itu membuatnya kehilangan muka. Dengan marah, dia ingin menampar wanita itu. Tetapi saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering.